Jakarta kembali bergemuruh. Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, menjadi saksi malam yang penuh emosi ketika Timnas Indonesia U23 menyingkirkan Thailand dalam laga semifinal Piala AFF U23 2025, Jumat 25 Juli malam. Kemenangan ini bukan kemenangan biasa. Ia datang setelah drama 120 menit tanpa pemenang dan ditentukan lewat babak adu penalti yang menegangkan. Indonesia akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 7-6 setelah adu penalti, melangkah ke final dan akan menghadapi sang juara bertahan Vietnam. Suasana GBK semalam adalah potret cinta yang membuncah pada merah putih. Puluhan ribu penonton memadati tribun, menciptakan atmosfer yang mendebarkan sejak lagu kebangsaan dikumandangkan. Bendera berkibar, chants menggema tanpa henti, dan setiap peluang yang tercipta mengundang sorak atau desah kecewa. Ini bukan sekedar pertandingan sepak bola, tapi unjuk rasa kebanggaan nasional. Kemenangan ini tak hanya bermakna tiket ke final, tapi juga simbol dari daya juang tanpa kenal menyerah. Timnas U23 membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dari tekanan, menyamakan skor, dan tetap tenang di bawah situasi paling menegangkan. Ketangguhan mental inilah yang menjadi fondasi penting menuju puncak. Di balik euforia, laga ini menyimpan banyak pelajaran. Pertama, tentang pentingnya ketenangan dalam tekanan. Penalti bukan hanya soal teknik, tapi juga soal kepala dingin. Kedua, tentang bagaimana kekuatan kolektif mampu membalikkan keadaan. Jens Reven mencetak gol, tapi semua dimulai dari build-up yang terorganisir. Dan terakhir, tentang dukungan. Energi dari tribun memberi kekuatan ekstra. GBK bukan sekedar stadion, tapi rumah bagi semangat nasionalisme yang tak pernah padam. Dengan hasil ini, Indonesia akan menantang Vietnam di partai puncak, sebuah laga yang akan menjadi ujian sejati. Apakah generasi Garuda Muda siap menaklukkan dominasi Vietnam yang sudah 2 kali berturut-turut menjadi juara? Tapi apapun hasilnya nanti, malam ini Indonesia sudah menang. Menang atas keraguan, atas tekanan, dan atas rasa takut. Mereka melaju ke final bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati. Setelah mengetahui kekalahan Thailand, salah seorang warga Thailand memberikan komentarnya di kolom komentar akun YouTube ASEAN United FC yang menayangkan highlight pertandingan tadi malam. Uniknya, komentar warga Thailand itu juga menyebut-nyebut Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Selamat untuk Timnas Indonesia, pertandingan ini sangat seru, tulis warga Thailand, dilansir dari tvOneNews.com. Akun warga Thailand itu menyebut, Timnas Indonesia kini bermain lebih adil sejak tak lagi dilatih oleh Shin Tae-yong. Setelah pelatih Korea dicopot, Timnas Indonesia bermain lebih adil. Tambahnya, secara tidak langsung, warga Thailand tersebut menganggap Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong yang lebih sering melakukan tackle keras hingga provokasi. Mereka tidak melakukan tackle keras atau memprovokasi lawan. Hal ini membuat pertandingan berjalan lancar. Lanjutnya, di akhir komentarnya, warga Thailand tersebut mendoakan agar Timnas Indonesia sukses di pertandingan final nanti melawan Vietnam. Saya doakan kalian semua sukses dari Thailand. Demikian tutup dari Nguyen Pa. Komentar tersebut langsung direspon oleh supporter Timnas Indonesia. Menurut pandangan supporter Timnas Indonesia, skuad Garuda tidak pernah bermain kasar, bahkan saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Supporter Indonesia menyatakan bahwa warga Thailand tersebut mungkin keliru dan yang memiliki gaya bermain kasar itu adalah Vietnam, bukan Timnas Indonesia. Malah Timnas Indonesia yang selalu menjadi korban kerasnya pertandingan di level Asia Tenggara. Ada juga yang membalas dengan nada bercanda bahwa mungkin gaya bermain keras yang dimaksud adalah ketika Timnas Indonesia diperkuat oleh Justin Hubner. Namun, yang jelas tuduhan bahwa Timnas Indonesia bermain kasar ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong tidaklah benar. Selain itu, pujian pelatih Thailand atas kemenangan Timnas Indonesia U23.
Pelatih Timnas U23 Thailand, Thawatchai Damrong Ongrakul, memberikan ucapan selamat kepada Indonesia yang berhasil melaju ke final ASEAN U23 Championship 2025 setelah mengalahkan timnya lewat adu penalti pada Jumat 25 Juli. Pertandingan semifinal turnamen yang juga dikenal dengan nama Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 versus Thailand berakhir sama kuat 1-1 pada waktu normal. Thailand sempat unggul lebih dulu atas Timnas U23 Indonesia berkat gol Yotsakon Burapa pada menit ke-60. Namun, Jens Raven menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-83 untuk Indonesia. Timnas U23 Indonesia akhirnya berjaya adu penalti 7-6 atas rival regionalnya tersebut. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia yang berhasil mencapai babak final. Pertandingan itu sangat menarik, ungkap Thawatchai dalam konferensi pers setelah laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat. Kedua tim menunjukkan permainan yang sangat baik dan menerapkan fair play. Dia menilai timnya tampil baik dengan menciptakan banyak peluang meski tidak berhasil mengubahnya menjadi gol. Sebenarnya ada beberapa kesalahan, tapi di sisi lain kami berhasil menciptakan banyak kesempatan. Sayangnya, kami gagal memanfaatkannya untuk mencetak gol. Demikian ujarnya. Lawan Vietnam di final Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia harus siap main keras. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan juara bertahan Vietnam di final Piala AFF U23 2025 yang bakal berlangsung 29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini menjadi ulangan final tahun 2023. Menghadapi laga final, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pasukan Gerald Van den Bosch untuk bersiap bermain keras. Pasalnya, selama ini Vietnam dikenal berani bermain keras. Ya, ini kedua kali kita ketemu Vietnam juga di AFF, tapi saya yakin berbeda. Karena di AFF waktu di Thailand cukup keras. Kalau ingat teman-teman cukup keras, ya hari ini kalau mereka kasih keras, kita juga kasih keras. Kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita, ujar Erick Thohir usai laga semifinal. Pada final Piala AFF U23 2023 lalu, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam. Saat itu, Vietnam menjadi juara setelah menang dalam drama adu penalti. Jadi kalau di sana main keras, ya di sini kasih keras, bukan berarti mencederai. Kita tidak boleh sesama pemain mencederai semua. Tapi maksudnya kita harus berani main keras juga. Erick Thohir juga berpesan agar Timnas Indonesia U23 bisa memperbaiki penyelesaian akhir. Pasalnya banyak peluang terbuang saat melawan Thailand sehingga harus diselesaikan lewat adu penalti. Tadi, gol Jens Raven akhirnya. Itu yang harus diperbaiki, kesempatan dari beberapa pemain yang sudah one-on-one dengan kiper, bapar Erick Thohir. Erick Thohir ingin Timnas Indonesia U23 juara untuk final Piala AFF U23 2025 sendiri. Erick Thohir ingin Timnas Indonesia bisa menuntaskannya dengan menjadi juara. Kita menang di adu penalti, kita masuk final. Itu hal yang luar biasa. Berarti ini kan kita back to back masuk final. Waktu itu tahun 2023 yang saya saksikan sendiri di Thailand. Cuman beda aja, sekarang kan tuan rumah ya. Kalau bisa tentu kita juara ya, ujar Erick Thohir kepada wartawan seusai pertandingan.